Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya karena tidak ada yang pantas untuk kita puji, kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik, entah itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dan merupakan qudwah bagi semesta alam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh keadaan. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan kabar gembira, Rasul mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan itu menjadi sempurna. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan ujian, cobaan, maka Rasul mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas seluruh keadaan. Keadaan apapun, jangan sampai kita mencelah Allah, jangan sampai kita mencelah makhluknya, ataupun sampai kita mencelah waktunya, tetapi senantiasa kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas seluruh keadaan. Ini alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau minta perlindungan, minta pertolongan, itu langsung kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bagusnya tawakal seseorang, ketika dia butuh pertolongan, butuh perlindungan, dia langsung mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada seorang gulam yang masih berumur 7 tahun, Rasul mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan apabila engkau minta kepada Allah. Dan apabila engkau meminta perlindungan, minta pertolongan, itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah suatu ketika seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Beliau pernah melihat seseorang yang dia melaksanakan sholat dengan cepat-cepat. Dia melihat rukuknya, sujudnya tidak sempurna, dan tidak ada sakinah, ketenangan di dalam melaksanakan sholat. Maka Urwah bin Zubair, ketika orang ini selesai sholat, maka dipanggil oleh Urwah. Kemudian orang mengatakan, "Alaisa laka minallahi hajah?" Apakah engkau tidak memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, saya selalu meminta kepada Allah sampai urusan garam. Urusan garam, dia tidak memiliki garam di rumahnya, dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan kita meminta ampunan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pasti kita memiliki kesalahan, memiliki dosa, itu semuanya pasti, Dan Allah itu memiliki nama Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Dan di sana ada nama Allah Al-Ghafur, itu Allah Maha Pengampun. Dan seorang ketika dia terjerumus di dalam sebuah kesalahan, entah itu dia mengetahuinya atau dia tidak mengetahuinya, dia menyadarinya atau tidak menyadarinya, dia selalu meminta ampunan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, janganlah seseorang mengira la yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tetapi orang itu tidak boleh terus-menerus di dalam melakukan kesalahan yang sama. Dia tahu ini sebuah kesalahan, kemudian dia istighfar kepada Allah. Tetapi jangan yusirru. Yusirru terus-terus dalam melaksanakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari beristighfar kepada Allah 70 kali. Setiap hari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu dan dosa yang nanti akan datang itu telah diberikan jaminan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasul ketika datang malam itu selalu melaksanakan sholat malam, berdua berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yatafattar qadamah,
sampai kakinya itu bengkak, ya, pecah-pecah dan bengkak. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayakfiru ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah ini sudah memberikan ampunan kepadamu? Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang sudah diberikan ampunan kepadamu. Mengapa demikian? Maka Rasul mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakurah?" Apakah tidak pantas bagi aku menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi istighfar ini di antara bentuk, ya, syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Astagfirullah, astagfirullah. Setiap kali kita, ya, selesai dari apapun yang kita lakukan, kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari jeleknya jiwa kita. Terkadang jiwa ini memaksa kita, memerintahkan kita untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya lawan kita, ya, seseorang itu kalau maksiat kepada Allah tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, dari dirinya sendiri. Karena memang pada hakikatnya diri kita ini suka kepada hal-hal yang buruk, suka kepada hal-hal yang bermaksiat. Masalah ghibah, kita lebih enak mengucapkannya. Kemudian masalah namimah, adu domba, yang berbau maksiat, itu jiwa kita menyukainya. Ya, seperti laler. Ya, laler itu di sana ada sampah, nyencrok di sana. Jadi memang diri kita itu suka kepada hal yang maksiat. Sehingga Allah SWT mengatakan di dalam surat Yusuf, ya, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi," bahwasanya aku tidak bisa berlepas dari diriku, "Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Bahwasanya nafsu, jiwa seseorang itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali orang-orang yang memang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dari syaitan. Ya, syaitan itu berjalan di dalam, ya, aliran darah manusia, majrad dam. Jadi syaitan itu selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah mengatakan, "Inna syaitan ya'idukumul faqra." Syaitan itu memberikan janji kepada kalian tentang kemiskinan, ditakut-takuti tentang kemiskinan. Besok kita makan apa? Kita ditakuti tentang kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu memerintahkan, menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, jadi setiap kali kita melihat maksiat tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama dari jiwa kita, yang kedua dari syaitan. Sehingga Rasul di dalam khutbatul hajah mengatakan, "Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Dan dari buruknya perbuatan kita. Entah itu buruknya dari lisan kita, dari anggota badan kita, dari pandangan kita, dari pendengaran kita, atau dari anggota badan yang lainnya yang selalu buruk ketika menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, Allah berikan bimbingan, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Ya, kalau sudah Allah berikan petunjuk, siapapun tidak akan pernah bisa menghalangi. Karena mutlak hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dibagi menjadi dua. Di sana ada hidayatul irsyad dan ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad seperti kita sekarang duduk di sini. Saya menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, maka ini dikatakan sebagai hidayatul irsyad. Di sana ada hidayah bimbingan. Ya, kemudian ada hidayatul taufik. Yang hidayatul taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaina lal huda. Ya, bahwasanya petunjuk itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika memasukkan diri mereka ke dalam Islam, mereka mengira sudah memberikan bantuan kepada Islam. Saya sudah masuk Islam, berarti dia telah membantu Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu. Wahai Muhammad, bahwasanya mereka itu seakan-akan berjasa ketika mereka masuk ke dalam Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya kalian itu tidak memberikan bagian jasa kepada Islam. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi dialah Allah yang telah memberikan petunjuk, hidayah kepada kalian tentang keimanan. In kuntum shadiqin, apabila kalian termasuk orang-orang yang benar.
Kalau kita sekarang bisa membaca Al-Quran, itu hidayah dari Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, itu hidayah dari Allah. Kita bisa bersedekah, kita bisa duduk di majelis ilmu, itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana ada orang yang Allah justru haramkan dari kebaikan. Ketika dia mau berpuasa sulit, mau bangun sholat malam dia sulit, mau sedekah dia sulit. Justru kalau maksiat cepat, ya. Bahkan di sana ada yang Allah haramkan untuk masuk ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, ya Allah palingkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya, Allah kalau sudah ngasih, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita minta hidayah terus kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau huda, petunjuk, wat tuqa. Tuqa ini ketakwaan, wal afaf. Afaf ini merupakan izzah, yaitu kemuliaan diri, kehormatan diri. Wal afaf wal ghina, dan kecukupan dalam hidup. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabarnya ibu-ibu Banyuwangi ini? Sehat? Agak panas ya? Ini masih panasnya dunia. Insyaallah kita terlindung dari panasnya api neraka. Amin. Karena memang dahulu itu ada seorang sahabat, orang munafik. Orang munafik itu dia enggak ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah, dia mencari alasan. Mencari alasannya. Gimana alasan tersebut bisa melindungi dirinya untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengibuli Allah. Yukhadi'u. Yukhadi' ini senantiasa berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah yang akan menipu mereka. Jadi ketika perang, kita tahu perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mau berangkat perang itu siang hari. Ya, siang hari. Maka dia mengatakan kepada teman-teman yang lainnya, la tanfilu fil har. Jangan kalian perang dalam keadaan panas. Maka Allah katakan, kul naru jahannam asyaddu harra law kanu ya'lamun. Katakanlah Muhammad bahwasanya api neraka itu lebih panas. Ya, api neraka jahanam itu lebih panas apabila mereka mengetahuinya. Sebutkan dalam hadis itu ada 73 kali lipat daripada panasnya api dunia. Demi Allah, tidak ada satupun yang kuat menahan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari siksa neraka, dari siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita diberikan hati yang dingin ya sama Allah. Ya. Udaranya panas tapi hatinya dingin. Kasih es ya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah saya akan membahas berkaitan dengan 8 sifat terbaik wanita muslimah. Ya, di sana ada wanita muslimah. Muslimah itu artinya adalah taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat, patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Maka dia dikatakan sebagai wanita muslimah. Muslimah yang dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 8 sifat. Yang pertama disebutkan yaitu menutup auratnya. Wanita yang pertama dia berusaha menutup aurat. Ya, di sana ada aurat wanita dan ada aurat laki-laki. Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan, di sana sudah ada kenikmatan di surga yang penuh dengan kenikmatan, apa saja yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan. Maka Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa itu Allah turunkan di dalam bumi yang penuh dengan ujian, cobaan di dalamnya. Kalau nggak gitu kan kita sudah di surga semuanya. Maka ketika diturunkan di dalam bumi, maka Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishah. Wahai bani Adam, bahwasanya kami telah menurunkan kepada kalian libas yuwari sawatikum warishah, yang akan melindungi aurat kalian, menutupi aurat kalian.
wa libasut taqwa dzalika khair. Bahwasanya libasut taqwa, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Jadi ketika diturunkan dalam keadaan telanjang bulat, maka Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa, dia mencari dedaunan yang bisa menutupi aurat mereka. Karena memang pada dasarnya, pada fitrahnya, manusia itu memiliki sifat malu pada dasarnya. Ya, karena mungkin jauh dari agama, ya, kemudian jauh dari ajaran Islam, ya, jauh dari keadaan yang islami, maka dia akan dihilangkan hayanya, malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, wanita yang pertama dia berusaha menutup auratnya. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi." Ini Allah memberikan takrim, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dipanggil nabi kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang dipanggil rasul di dalam Quran kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Yang pertama istri-istrinya. Kul li azwajika. Berarti istrinya lebih dari satu, ya. Kul li azwajika wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Ya, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dan juga wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perempuan-perempuan semua. Ini berarti ini ayatnya khusus bagi wanita. Wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menjulurkan, ya, hijab mereka, khimar mereka sampai di bawah dada mereka. Ya, dzalika adna ay yu'rafna fala yudain. Itu agar mereka itu tidak diganggu dan mereka mudah untuk dikenal. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun perintah ini, maka sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi itu mengambil kain yang ada, bahkan horden yang ada di rumahnya ditarik, ya, dilepaskan untuk menutup hijabnya. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dulu bagaimana contohnya para sahabat, para sahabiyah, itu kalau sudah turun perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak tanya lagi alasannya. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah begini, mengapa begitu? Tidak ada. Yang ada apa? Ini sudah perintah dari Allah, mutlak perintah dari Allah, dan saya taat. Dan pasti setiap perintah dari Allah itu mengandung hikmah yang besar. Dan setiap larangan dari Allah itu juga mengandung hikmah yang besar. Sedangkan kita manusia yang terbatas, kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara sifat wanita terbaik yaitu berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Ya, di sana ada pakaian yang syar'i dan ada pakaian yang tidak syar'i. Kalau kita katakan syar'i, berarti itu tidak ada yang mengatur syariat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita membungkus segala sesuatu dengan kata-kata syar'i. Ya, di sana ada zina yang syar'i misalkan. Di sana ada pacaran yang syar'i. Di sana ada ini yang syar'i. Selama itu syar'i yang menyelisihi syariat itu sendiri, maka tidak dikatakan syar'i. Jadi jangan memaksakan diri. Saya sudah syar'i. Apakah sudah syar'i sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW, atau sesuai dengan hawa nafsu kita? Ya, paham dari sini? Sehingga di antara syarat pertama, ya, syarat pertama yang dikatakan pakaian syar'i yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Ya, ada seorang yang dia pakai pakaian yang tujuannya untuk berhias dan untuk mendapatkan pujian dari manusia agar lebih terlihat, ya, di dalam kalangan wanita. Ada yang demikian. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah sekali-kali kalian bertabarruj. Tabarruj ini berhias diri, bersolek diri, seperti halnya solekannya orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah. Sehingga dikatakan wanita-wanita yang dia menggunakan pakaian untuk berhias dirinya, lebih solek, ya, lebih terlihat,
dia tujuannya, niatnya seperti itu, maka dikatakan sebagai jahiliyatil ula, yaitu bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu longgar dan tidak ketat. Ya, longgar dan tidak ketat. Ini yang dilarang. Sehingga Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, maka Rasul diperlihatkan sinfan min ahlin nar. Ada dua jenis yang dia termasuk dari penghuni neraka, sudah pasti masuk ke dalam api neraka. Sinfan min ahlin nar lam arahuma, yang dahulu aku tidak pernah melihatnya, kata Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu seseorang yang suka membawa cambuknya. Ya, dia membawa cambuk dan suka memukuli manusia. Ini golongan yang pertama. Kalau yang kedua, an-nisa'u kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'ansinatil bukhtil amilat, yaitu wanita-wanita yang dia menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, kemudian dia berjalannya berlenggak-lenggok seperti halnya onta. Ya, seperti punuknya onta. Ada yang demikian. Sinfan min ahlin nar. Ka'ansinatil bukhtil amilat, ru'usahunna ka'ansinatil bukhtil amilat. Lam yajid raihal jannah. Dua golongan ini tidak akan pernah mencium bau surga, mencium saja. Fa inna rihal jannah tajidu min masiratin kada wa kada. Bahwasanya baunya surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak sekian baunya surga itu sudah tercium. Tetapi bagi sinfan, dua orang ini, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Karena apa? Ketatnya itu tadi. Saya sudah pakai kerudung, saya sudah pakai pakaian, tetapi ketat. Maka Rasul mengatakan sinfani min ahlin nar. Kemudian yang keempat yaitu tidak diberikan wewangian. Karena memang Banyuwangi ini banyunya sudah wangi. Jadi tidak perlu ditambahin wewangian lagi. Jadi ketika seorang wanita, memang wanita ini ada aturan-aturan yang agak ketat sedikit yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, dan itu untuk kebaikan semuanya. Ya, dan itu untuk kebaikan. Karena memang apa? Kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita dan berlindung kepada Allah. Jangan sampai wanita di sini insya Allah jangan sampai termasuk penghuni neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan wanita-wanita itu lebih mencintai dunia mereka. Ya, lebih mencintai dunia mereka. Jadi mereka lebih suka berhias, lebih suka bersolek. Sehingga ketika Rasul mengatakan demikian, selesai sholat Id, maka Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengulurkan surbannya, diletakkan di tempat yang softnya para wanita, maka mereka melemparkan semua, melemparkan emasnya, melemparkan gelangnya, melemparkan kalungnya. Karena apa? Rasul mengatakan tasaddaq, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Jadi untuk bisa melindungi dari api neraka, tasaddaq, diperintahkan untuk bersedekah. Ya, tasaddaq. Ya, bersedekahlah kalian. Yaitu yang keempat tadi, tidak menggunakan wewangian. Ya, apalagi minyak wangi sekarang enak-enak baunya, mahal-mahal. Ya, jadi sayang kalau tidak digunakan. Maka secukupnya aja. Kita pakai itu secukupnya saja, di dalam saja. Kecuali kalau memang kita di rumah bersama suami, bersama pasangan kita di rumah tidak ada orang yang selain mahram kita, maka silakan mandi minyak wangi, tidak apa-apa. Kalau memang di rumah, ya itu bahasanya saja. Karena apa? Karena ada ancaman yang besar dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita manapun yang dia menggunakan wewangian mereka, famarrat ala qaumin, kemudian dia melewati sebuah kaum, liyajidu min riha fahiya zaniyah. Tujuan dia berjalan di sekelompok lelaki, di sekelompok yang bukan termasuk mahramnya, maka dia termasuk wanita-wanita pezina. Karena dahulu itu orang jahiliyah, untuk mengetahui dirinya seorang pezina, dia menggunakan wewangian yang berlebihan. Jadi bisa diketahui. Bahkan mereka itu di rumah-rumah mereka menggunakan bendera di atasnya, bahwasanya dia siap untuk digauli. Ya, dia siap untuk digauli, dan dia menggunakan wewangian yang demikian. Jadi orang jahiliyah mengetahui kalau sudah wanita yang sudah menggunakan wewangian yang berlebihan,
dan dia berjalan di kaum pria yang bukan mahramnya, fahiya zaniyah. Maka dia termasuk wanita-wanita bezina. Maka ini ancaman yang besar. Kemudian syarat yang kelima yaitu tidak menyerupai pakaiannya laki-laki. Laki-laki ini memiliki ciri khas di dalam pakaiannya. Dan juga wanita memiliki ciri khas di dalam pakaiannya. Jangan sampai wanita-wanita yang dia suka meniru pakaiannya para lelaki. Ya, maka ini sudah keluar dari fitrahnya seorang wanita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la'anan nabi al-mukhannithina minar rijal. Ya, Nabi melaknat itu berarti dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang. Ini artinya rahmat. Ya, laknat itu dijauhkan. Ya Allah, Nabi melaknat yaitu perempuan-perempuan yang menyerupai para laki-laki. Wal mutarrijal minan nisa, dan juga laki-laki yang berusaha meniru pakaian wanita. Ini ancaman yang keras. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang dia memakai pakaian wanita dengan sengaja, maka itu bisa dikatakan sebagai apa? Banci, ya, mahnuth. Bahasa Arabnya mahnuth. Bahkan itu boleh dibunuh orang yang demikian. Kenapa? Kotornya. Ya, dia berusaha menjadi seorang wanita. Sehingga pada zamannya siapa? Nabi Lut alaihissalam. Ya, mereka diturunkan ya ketika saat itu mereka homo. Dan juga ada yang berubah menjadi laki-laki menjadi perempuan, maka Allah turunkan azab berupa batu dari langit. Allah turunkan yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Kemudian Allah turunkan hujan batu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini bahayanya. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Itu yang ketiga di antara sifat wanita yaitu betah tinggal di rumah. Waduh, ini paling berat. Ya, betah tinggal di rumah ini tantangan yang besar. Jadi kadang wanita itu dia keluar untuk menunjukkan dirinya, bukan hanya ada keperluan. Kalau memang ada keperluan mungkin sedikit, dia boleh keluar. Tapi kalau memang tidak ada kepentingan, ya tidak ada kepentingan sama sekali, dia lebih baik berada di dalam rumah. Ya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ulah. Ya, waqarna ini perintah Allah, tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan jangan sekali-kali kalian keluar, ya, dan jangan sekali-kali kalian keluar kecuali memang memiliki hajah, memiliki kebutuhan yang memang harus keluar. Dan kalau memang harus keluar, ya tadi itu syaratnya yang pertama. Ya, sehingga Saudah ini salah satu seorang istrinya Nabi Muhammad SAW pernah dikatakan, kenapa Saudah ini tidak keluar melaksanakan haji dan umrah sebagaimana istri-istri Nabi yang lainnya? Maka perawi ini mengatakan kepada Saudah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Maka Saudah mengatakan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan haji dan umrah, dan saya tidak akan pernah keluar dari rumah saya kecuali memang karena ada kebutuhan. Maka si perawi mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat Saudah keluar dari rumahnya kecuali ketika jenazah dikeluarkan dari rumahnya. Ya, jenazah dikeluarkan, maka saat itu Saudah keluar dari rumahnya. Karena memang rumah ini merupakan tempatnya seorang wanita. Lazimul buyut. Ya, senantiasa berada di dalam rumah. Tidak ada kepentingan, silakan di rumah. Ya, tidak ada kebutuhan, silakan berada di rumah. Dan juga Ibnu Arabi menceritakan bahwasanya aku sudah memasuki lebih dari 1000 perkampungan kaum muslimin. Dan tidak pernah aku melihat perkampungan yang lebih mulia daripada perkampungan Napoleon, yaitu di negeri Palestina. Ya, tidak pernah melihat wanita-wanita yang dia keliaran, kecuali ketika hari Jumat. Hari Jumat di sana mereka ikut melaksanakan sholat Jumat. Selesai melaksanakan sholat Jumat, mereka kembali lagi ke rumah mereka dan tidak terlihat. Jalanan itu menjadi sepi. Ya, tidak ada wanita-wanita yang keluyuran ya di perkampungannya Napoleon di Palestina. Lihat bagaimana ya mereka menjalankan ya syariat agama mereka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata aurah. Ini alasannya, bahwasanya wanita itu merupakan aurat. Wanita itu sendiri adalah aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiha, apabila dia keluar dari rumahnya, istasrafaha syaitan,
maka syaitan itu akan menjadikan indah pada pandangannya. Ya, menjadikan indah, dihiasi oleh syaitan. Ma ra'ani ahadun illa ajabathu. Tidak ada seseorang yang melihatnya kecuali dia pasti akan takjub. Ma takunu ila Allah idza kanat fi qa'ri baitiha. Maka tidak akan pernah terjadi hal yang demikian ketika mereka berada di dalam rumahnya. Ya, karena memang wanita ini fitnah terbesar bagi kaum pria. Fitnah terbesar. Kalau memang tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, silakan berada di dalam rumah yang betah. Ya, yang betah ditahan. Ya, yang betah tinggal di rumah. Jangan setiap hari mall, pasar. Ya. Apalagi ada corona ini. Jadi lebih banyak di rumah, ya. Dan juga bisa lebih irit, ya. Karena memang kalau sudah wanita itu di pasar, yang seharusnya nggak butuh, nggak dibeli, jadi dibeli. Karena melihat, ya atau tidak? Ya. Akhirnya mengeluarkan dananya. Ya sebentar, telepon lagi, minta transfer lagi, minta dana lagi. Ya, kalau sudah di rumah kan enak. Tapi sekarang Ustaz, sekarang ada handphone ini, online. Wah ini setiap hari datang paketan lebih berat dari pasar ini. Ya Allah, khair insyaallah. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara sifat wanita ini sampai jam berapa? Masih setengah lima tanya jawab ya. Setengah lima. Yang keempat yaitu memiliki Yang pertama tadi apa? Menutup aurat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Kemudian yang ketiga yaitu betah tinggal di rumah. Sekarang yang keberapa? Keenam. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu yang tadi itu penjelasan dari busana. Itu masuk dalam poin yang kedua. Ya, poin yang kedua itu ada 5 syarat tadi. Telah disebutkan ya. Kemudian sekarang masuk poin yang keempat. Yang ketiga tadi betah tinggal di rumah. Kena betah tinggal di rumah ini bingung. Ada TV. Sekarang masuk yang keempat yaitu memiliki sifat malu haya. Ya. Sifat malu ini wajib untuk dimiliki seorang wanita. Pentingnya rasa malu. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dia memiliki rasa malu di dalam dirinya, ya. Maka pasti rasa malu itu akan mendatangkan kebaikan. Dan juga Rasul memberikan dalam sabda yang lain, illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan sesukamu. Apa saja terserah sudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya seorang memiliki rasa malu. Sehingga disebutkan ada satu kisah di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika selesai memukul seseorang dari golongannya Fir'aun Bani Israel, maka Nabi Musa alaihissalam dia pergi ke negeri Madian, berjalan ke negeri Madian. Nabi Musa ini setiap kali berjalan itu berdoa kepada Allah. Ketika duduk di bawah pohon, dia kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi bima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ini fakir untuk membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Ketika duduk, maka Nabi Musa alaihissalam melihat ada 2 orang wanita yang dia memberikan minum kepada binatang ternaknya. Ya, memberikan minum kepada binatang ternaknya. Tetapi 2 wanita ini dia duduk di samping menunggu orang-orang yang memberikan minum kepada binatang ternak. Karena memang gayungnya saja itu diangkat oleh 10 orang atau lebih. Sehingga wanita ini ketika dia mau gabung dengan laki-laki ini, maka dia malu. Dia menunggu sampai mereka semua sudah selesai dari memberikan minumnya kepada binatang ternak, maka dia baru mengangkat gayungnya meskipun sedikit, diberikan minum kepada binatang ternak. Sehingga Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka berdua. Saya mengatakan,
walamma warada ma wadiyana ala wajada alaihi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatbukuma, apa tujuan kalian berdua di sini? Qalata la nasqi hatta yustira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Dia mengatakan bahwasanya kami ini nggak bisa pulang sampai memberikan minum kepada binatang ternak, sedangkan bapak kami seorang yang sudah tua renta, nggak bisa lagi memberikan minum kepada binatang ternak. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ini memiliki kekuatan yang lebih, sehingga dengan tangan kanannya yang biasanya diangkat oleh 10 orang dengan isi air yang penuh, diangkat seorang diri oleh Nabi Musa. Diangkat, diberikan minum. Ya, selesai diberikan minum, maka Nabi Musa alaihissalam kembali ke tempatnya. Tidak terus ngobrol lagi sama wanita ini tadi. Selesai diberikan, nggak diajak ngobrol, tidak langsung ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, beda sekarang nanti diminta nomor telepon ini sekarang. Ya, iya terima kasih. Ya, masya Allah siapa ini? Tidak. Ini kalau memang ini Nabi Musa langsung ditinggal. Kemudian dua wanita ini tadi dia pulang ke rumahnya. Biasanya dua wanita ini pulang ke rumahnya pada saat maghrib. Ya, matahari sudah mulai terbenam. Maka mereka baru kembali ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumahnya, waktu sore, bapaknya heran. Dan ini kisahkan bahwasanya anaknya Nabi Syuaib. Ya, anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika sampai di rumah, maka ayahnya heran. Ya, kok tiba-tiba belum maghrib sudah sampai ini. Sore masih jam berapa? Maka dia bercerita. Ya, dia bercerita di sana ada seorang pemuda yang dia membantu kami. Maka ayahnya memerintahkan kepada dua perempuan ini untuk memanggil Nabi Musa. Ya, memanggil Nabi Musa. Kembali lagi ke tempatnya, ya. Maka Nabi Musa masih ada di tempatnya. Sampainya di sana, maka dia mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Bahwasanya abiku ini akan memberikan balasan terima kasih atas apa yang telah engkau bantu kepada kami. Maka faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ya, ketika mereka berjalan, maka wanita ini berjalan dalam keadaan malu-malu, tersipu malu. Dia berjalan istihya. Di sini ada rasa haya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam tidak mau berjalan di belakang wanita ini tadi. Tetapi Nabi Musa dia berjalan di depannya. Ini di antara adab. Ya, dia berjalan di depannya. Meskipun tidak tahu jalannya, nanti diomongi dari belakang. Ya, jalannya. Ketika sampai di depannya tempatnya Nabi Syuaib alaihissalam, maka dua anak perempuan ini tadi memberikan solusi kepada ayahnya. Ya abati istajir. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Ya Allah, ya Abi, jadikan dia seorang pekerja. Karena sebaik-baik pekerja adalah qawiyun amin, yang dia kuat lagi dipercaya, amanat. Maka ayah mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijat wa in atmamta 10 famin indik wa ma uridu an asyukka alaik. Bahwasanya aku ingin menikahkan Musa dengan salah seorang wanitanya, salah seorang anaknya, dengan mahar bekerja selama 8 tahun. Kalau engkau sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu lebih baik. Karena Nabi Musa ya tidak memiliki apa-apa, cuman pakaian yang ada di tubuhnya. Sudah itu aja. Ya, hartanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia kalimur rahman, seseorang yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dinikahkan, bekerja selama 8 tahun, dinikahkan, selesai nikah, langsung dia keluar. Saat itulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama istrinya. Maka di sini memiliki sifat malu. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Berjalanlah salah seorang wanita itu berjalan dalam keadaan malu-malu. Kemudian, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, yaitu taat dan menyenangkan hati suaminya. Ya, taat dan menyenangkan hati suaminya. Sehingga pernah suatu ketika Jabir bin Abdullah itu ingin menikahi seorang wanita. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah wanita yang baik yang harus aku nikahi?" Maka Rasul mengatakan, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Apabila engkau melihat kepada wajahnya, engkau akan bahagia, akan senang, ya. Wa idza amartaha ta'atka, dan ketika kau perintahkan kepada sebuah perintah, maka dia akan taat. Wa idza ghibta anha, dan ketika engkau tidak ada di rumah, hafidatka fi malika wa farjiha,
wanita ini akan menjaga harta suaminya dan akan menjaga kehormatannya, sehingga nggak gampang-gampang masukkan laki-laki di dalam rumah dan tidak menghabiskan harta suaminya. Ini 4 kriteria wanita yang baik, ya. Sehingga pernah suatu ketika, yaitu Bibi Al-Husain dikatakan kepada bibinya Al-Husain, "Adzatu zaujin anti?" Rasul mengatakan kepadanya, "Apakah engkau memiliki seorang suami?" Maka dia mengatakan, "Qalat na'am." Iya, aku memiliki seorang suami. "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu kepadanya? Sikapmu kepada suamimu bagaimana? Qalat, "Ma aluh illa ma ajastu anhu." Aku tidak pernah mengeluh. Ya, aku tidak pernah menolak kecuali atas hal yang aku tidak mampu melakukannya. Misalkan suruh mentulkan genteng yang bocor di atas, ya tidak mampu sudah. Ajastu, berarti dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Selama sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu, kita laksanakan. Ya, ma'alu, aku tidak pernah menolak. Ya, kecuali aku yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Qala, maka Rasul mengatakan, "Fanduri aina anti minhu." Maka lihatlah dari mana bagianmu terhadap suamimu. Fa inna ma huwa jannatuki aw naruki. Karena suami itu merupakan jalan menuju surga Allah, jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Suami itu surga menuju Allah dan neraka menuju Allah Subhanahu wa taala. Fanduri, maka perhatikan di mana posisimu. Dan kita sendiri yang tahu posisinya. Karena yang tahu suaminya ya kita sendiri. Ya, enggak mungkin kita tahu posisi suami orang. Kita tahu suami kita sendiri. Bagaimana kita di dalam berkhidmat, ya, berkhidmat kepada suami kita bisa tahu posisi kita. Ya, kita khidmat ini lebih dekat ke neraka atau lebih dekat ke surga. Kita yang bisa mengukurnya, ya, kita yang bisa mengukurnya. Sehingga wanita itu dia lebih mudah masuk ke dalam neraka Allah dan mudah juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, "Idza salatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita itu menjaga sholatnya 5 waktu saja. Dia menjaga sholatnya mulai subuh sampai isya. Ya, tepat waktu dia sholat. Wa shama syahraha, dan dia berpuasa ketika masuk bulan Ramadan, dia puasa ketika tidak ada halangan, dia berpuasa. Wa shama syahraha wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada perintah suaminya. Ya, karena memang suami ini lebih suka kepada wanita yang penurut. Dia nurut itu tenang hatinya. Ya, kalau sudah ada wanita yang bangkang, dah enak sudah hatinya. Ya, gemerutu. Tenang kalau sudah perintah ini, bikinkan teh, bikinkan ini, rapikan ini, enak semua. Jadi kita juga tenang dan itu akan ridho dan itu mendatangkan ridho suami. Kalau suami sudah ridho, maka Allah pun juga akan ridho karena menyenangkan hati suami. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Kemudian wa hafidat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya. Qila laha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi babi syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja engkau inginkan. Silakan pilih. Di sana ada 8 pintu surga. Ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ya, ada pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada 8 pintu surga. Milih, silakan. Mau masuk pintu yang mana? Udkhilil jannah min ayyi babi syi'ti. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? 4 itu tadi. Ya. Dia sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan juga menjaga kehormatannya. Pentingnya seseorang itu taat kepada suami. Seneng, ya. Jadi ketok ayu istri itu kalau sudah taat. Langsung ketok ayu kalau sudah taat. Tapi kalau sudah tidak taat, masih ayu, tidak ketok ayu. Iya, pasti itu sudah. Karena memang dasarnya apa? Hatinya. Ya, laki-laki itu lebih suka ketika melihat wanita-wanita yang lebih nurut sama suaminya. Kemudian yang keenam, yaitu menjaga kehormatan anak dan harta suami. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ya, sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya. Kemudian yang ketujuh, bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur dengan pemberian suami. Ya. Dikasih 1000 bersyukur, Ustaz. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau memang suami kita rezekinya sekian, ya kita terima.
Ya, jangan sampai kita menuntut terlalu tinggi kepada suami, kasihan juga. Ya, pentingnya karena apa? Wanita yang dia syakirah, yang banyak bersyukur kepada Allah, itu pasti banyak kebaikan dalam dirinya. Sebaliknya wanita yang dia tidak syakir, yang kufur kepada Allah, kufur kepada suaminya, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam dirinya. Karena syukur ini kuncinya. Ya, sehingga Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kami akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur kepada nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya azab Allah azab yang sangat pedih. Sehingga pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim ini melihat anaknya untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama ketika bayi, yang kedua ketika sudah sedikit dewasa, dan yang ketiga ketika anaknya telah menikah, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Yang ketiga ketika Nabi Ismail alaihissalam dia datang ke rumah menantunya. Sampai dalam rumah menantunya, maka Nabi Ibrahim bertanya, di mana suamimu? Maka istrinya mengatakan, suamiku keluar dari rumah, entah apa yang dia lakukan, dan kami tidak pernah diberikan kebaikan, tidak pernah dia memberikan nafkah kepada kami. Dia membuka aib-aib suaminya. Ya, dibuka semua aibnya. Karena dia tahu, ya, dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, padahal itu orang lain misalkan. Maka Nabi Ibrahim memberikan pesan titipan kepada menantunya, katakanlah kepada suamimu untuk mengganti daun pintu. Karena daun pintu ini sudah tidak kuat lagi. Ketika Nabi Ismail ya sampai ke rumahnya, maka istrinya mengatakan pesan itu tadi. Maka Nabi Ismail mengatakan, itu adalah ayahku dan ayahku perintahkan aku untuk menceraikanmu. Diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, nikah untuk yang kedua kalinya. Datang kembali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya kembali oleh Nabi Ibrahim, di mana suamimu? Suamiku keluar, dia mencari nafkah. Alhamdulillah ya ala kulli hal, kami diberikan rezeki oleh Allah, dan ditutup aib suaminya. Ya, ditutup oleh aib suaminya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada menantunya, katakanlah kepada Ismail untuk tidak mengganti daun pintu ini, sudah kuat daun pintunya. Ya, sudah kuat. Maka ketika pulang, dia mengatakan itu adalah ayahku Ibrahim. Karena sejatinya ketika seorang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Ya, justru sebaliknya. Kalau sudah tidak ada rasa syukur, tidak ada ketenangan di dalam rumah tangga. Sekali-kali kita katakan kepada suami kita, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Apa saja yang kita berikan, jazakallahu khair. Jazakallah khair, syukran, jazakallah khair, atau terima kasih misalkan. Nah, maka ini diantara bentuk. Karena Rasul mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita katakan kalau kita tidak bisa membalas, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Kemudian terakhir, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat api neraka itu tadi, maka Rasul mengatakan, uritun nar faraitu aktsaru ahli an-nisa. Aku melihat neraka dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? La bal yakfurnal ashir. Mereka itu kufur kepada suaminya. Ya, kufur kepada suaminya. Kemudian Rasul mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Apabila engkau laki-laki berbuat baik kepada istrimu sepanjang masa, yang mulai awal nikah sampai nanti meninggal, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai', kemudian melihat satu aib kesalahan yang ada di dalam dirimu, faqalat, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang ada di dalam dirimu. Lihat ada satu kesalahan suaminya, padahal sudah banyak kebaikannya. Ya, kita selalu melihat kepada sisi positif yang bisa mendatangkan cinta, bisa mendatangkan ketentraman. Lihat apa? Sisi positifnya, kebaikan suaminya. Kalau mencari kesalahan, yang suami mencari kesalahan istri, yang istri mencari kesalahan suami, ya sama-sama manusianya. Ya pasti punya negatifnya semuanya. Ya, maka lihat sisi positifnya. Lihat dari kebaikannya yang bisa mendatangkan cinta, ketenangan, kasih sayang, ini yang paling penting, ya. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, yaitu berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Dandan itu untuk suami, bukan kemanten tok, ya.
Kalau kemanten ya banyak ayu-ayu semua kemanten. Jadi kalau dandan itu coba kalau di rumah dasteran ala divi, bau bawang, bau ini, bau tomat, bau sambel. Ya gimana mau? Senang suaminya. Alhamdulillah senang semua. Alhamdulillah. Jadi bagaimana? Ya di rumah berusaha berdandan, bersolek secantik mungkin untuk suami. Ya, karena Rasul mengatakan, qila li Rasul ayyun nisa khair? Qala tasurruhu idza nadharah. Wanita yang baik yaitu engkau bahagia senang ketika melihatnya. Jadi ketika buka pintu, assalamualaikum, subhanallah, sudah cantik lebih dari datang mau ke manten. Ya sudah wanginya, dilihat enak, makanan sudah siap. Karena memang laki-laki itu dipenuhi 3 hal. Kalau sudah dipenuhi 3 hal, insya Allah sudah bisa kita kuasai. Ya, yang pertama urusan matanya. Urusan mata ini harus kita selesaikan. Gimana? Yaitu tadi bersolek, berdandan secantik mungkin. Ya, pakai celak. Masya Allah. Kemudian masalah matanya. Yang kedua masalah perutnya. Makan masak yang enak sudah. Ya sehingga tidak masak makan di tetangga atau makan di luar. Masak seadanya yang paling enak. Sekarang masak paling 20.000, 50.000 paling. Ya sudah enak semua. Di sana ada udang, ada ayam, ada sambal, enak sudah. Ya. Ini masalah perutnya. Kemudian terakhir masalah kemaluannya. Ya, masalah hubungan biologis. Ini harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi. Kalau sudah dipenuhi 3 hal ini, insya Allah dikuasai 99,99%. Ya, sudah nggak perlu khawatir sudah. Ya, sudah nggak perlu. Insya Allah lancar dunia akhirat. Ya, jadi urusan matanya, urusan perut dan urusan di bawah perut. Ini yang paling penting. Jamu, sido muncul. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari kita masak, tapi sekali waktu suami itu ngajak keluar makan. Ayo kita berusaha masak, makan aja di luar, beli aja ini. Gimana Ustaz? Masya Allah, kalau seperti itu romantis. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan. Alhamdulillah. Jadi masih bisa makan di luar bersama berdua. Ya bagus. Ya untuk mencairkan suasana dan lebih mendatangkan mawaddah. Ya lebih mendatangkan mawaddah. Bahkan pernah disebutkan, ya Urwah bin Zubair itu ketika masuk ke dalam rumah bibitnya Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak pernah ada, ya tidak ada makanan. Bahkan tidak ada api yang dinyalakan, tidak ada kompornya. Ya, jadi nggak ada masak. Kemudian Urwah ini bertanya kepada Aisyah, lalu bagaimana engkau makan? Apa yang kau santap di dalam rumah? Maka Aisyah mengatakan saudan, yaitu al-ma'u wa tamr, air zam-zam dan juga kurma saja. Kalau kita alhamdulillah rumah kita, masya Allah banyak makanan, banyak simpanan. Buka kulkas, masya Allah, ya lengkap semua, daging ini, ikan ini. Kalau sekali-kali makan di luar, masya Allah enak. Ya, jadi mencairkan suasana ngobrol berdua tanpa ngajak anak misalkan ya, anaknya di rumah berdua. Oh cucu, masya Allah. Monggo silakan. Maka ia akan menghapus yang dimaksud itu apa? Jadi, masyaallah muslimin rahimakumullah, itu di dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya Rasul mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini hubungan seseorang dengan Allah. Wadbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hubungan seseorang dengan orang lain. Kalau yang hadis tadi itu hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Karena Allah mengatakan dalam surat Hud, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwasannya perbuatan baik itu bisa menghanguskan perbuatan-perbuatan buruk.
Jadi ada asbabul wurud. Kalau asbabul wurud itu sebab turunnya hadis. Kalau asbabun nuzul sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Di antara asbabun nuzul sebab turunnya hadis dan asbabul wurud, yaitu ada seorang sahabat yang dia nyium seorang wanita, bukan mahram dia cium. Ya, setelah dia cium, dia datang kepada Rasulullah SAW, maka dia bercerita apa yang dia lakukan. Maka Rasul bertanya kepadanya, as-salaitud dhuhr, apa engkau sudah melaksanakan salat zuhur? Qala na'am ya Rasulullah, sudah salat zuhur. Maka Rasul mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwasanya perbuatan burukmu itu sudah dihapuskan dengan perbuatan baik, yaitu melaksanakan salat. Jadi yang paling banyak yang bisa menghapuskan perbuatan buruk itu memperbanyak salat. Ya, entah itu salat wajib maupun salat sunnah. Ya. Jadi seperti itu. Iya, maksudnya perbuatan buruk dengan Allah, bukan antar manusia. Kalau antar manusia, maka kita al-afu, harus meminta astaghfu, meminta maaf kepada orang. Karena kalau mau hubungan kita dengan Allah, kita cukup istighfar, kita bertaubatun nasuha, bisa kepada Allah. Tapi dalam urusan ya makhluk, saudara kita, tidak bisa, kita langsung minta sama Allah. Langsung kita datang, kita punya salah, kita punya ghibah, kita punya hutang misalkan. Ya, kita punya kesalahan sama dia, kita datang, kita minta maaf. Kalau memang dia memaafkan, alhamdulillah, dan dimaafkan, selesai hajat kita. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan urusan kita. Kalau dia tidak mau memberikan maaf, ya sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz, masalah minta maaf tentang ghibah Ustaz. Apa menjelaskan satu persatunya? Apa cukup dengan kata maaf itu? Cukup dengan kata maaf, tidak perlu disebutkan ghibahnya ini dan itu. Katakan saya pernah menghibah antum misalkan, maka maafkan ana. Dan insya Allah tidak ana ulangi lagi. Ana minta maaf. Tidak ada masalah, sampaikan. Dan insya Allah orang yang itu akan mengetahuinya, akan memahaminya. Ya. Oh iya. Ustaz, terkait dengan soal parfum, apakah ketika memakai parfum bergaul dengan wanita, apakah termasuk berzina? Kalau memang ya dia kumpulnya dengan wanita-wanita, insya Allah tidak ada masalah. Karena di dalam hadis ini dikatakan, famarrat bihil qaum, maka ketika dia menggunakan parfumnya, dia untuk melewati ya golongan sekumpulan para laki-laki maupun pria, ya fahiya zaniyah, maka dikatakan dia sebagai seorang zina. Ya, tapi kalau memang di rumah kumpul bersama wanita yang lainnya, insya Allah tidak masuk dalam ancaman dalam hadis ini. Wallahu taala alam. Poin keempat ya. Mana dulu ini? Kanan kiri? Oh iya, saya dulu. Yang tua dulu. Oh, yang muda dulu. Silakan. Suami mengizinkan karena umpama kita itu keluar, tapi keluar bersama dengan teman-teman, kan perempuan itu tempatnya di rumah. Tapi sekali-kali kita itu berjalan-jalan sama-sama perempuan, terus suami juga mengizinkan. Karena kita ini jalan-jalan untuk refreshing. Ya. Betul. Kalau memang dia keluar dan minta izin kepada suaminya, ya bagus minta izin. Ya, bahkan kalau satu jengkal keluar dari rumah itu wajib minta izin kepada suami. Sampai seperti itu. Dia minta izin kepada suaminya dan suaminya mengizinkan, ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Dia keluar. Ya, tapi dengan catatan itu tadi, ada syarat-syaratnya wanita keluar. Ya, jangan sampai melebihi batas. Ya, karena memang sejatinya kalau laki-laki dia melakukan dosa, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau wanita dia melakukan dosa dan suaminya mengetahuinya dan mendiamkannya, maka ini dikatakan sebagai laki-laki dayuth. Dan ini bahaya. Ya, dikatakan sebagai laki-laki dayuth. Jadi memang wanita ini itu di atas tanggung jawab suaminya. Allah. Ya, silakan. Poin keempat, tadi kan al-haya'u malu sebagian dari iman. Kalau orang sudah tidak punya malu, apakah kita tidak termasuk dari iman tadi? Tidak termasuk golongan. Gini. Selanjutnya kedua, kita kan kumpul nih sama teman dengan kita laki. Apa perlu kaki selalu ditutup, Ustaz? Kita tetap pakai kerudung, kaki apa juga perlu ditutupi di dalam rumah. Terima kasih. Berkaitan dengan masalah al-haya'u,
Seharusnya hadisnya bukan al-haya'u minal iman, tapi al-haya'u syu'batun minal iman. Itu yang benar. Karena dalam redaksinya Rasul mengatakan ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Ya. Fa'alaha, dan yang paling tinggi kalimatul la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah imatatul ada tariq, yaitu menghilangkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan haya, rasa malu itu bagian cabang dari keimanan. Jadi kalau memang ketika seorang dia tidak memiliki rasa malu atau sedikit rasa malunya, maka imannya yang berkurang. Bukan langsung kita katakan dia bukan orang yang beriman. Kalau kita katakan dia bukan orang yang beriman, berarti keluar dari Islam. Dan ini bahaya. Bahkan kita bisa mengkafirkan seseorang yang kita bukan haknya untuk mengkafirkan. Maka kita katakan dia memiliki iman yang berkurang imannya. Ya, atau bahkan bisa drop, karena Rasul mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya, rasa malu itu tidak bisa mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah ipar, ya. Rasul mengatakan wa iyyakum an tadkhulu ilan nisa. Berhati-hatilah kalian ketika masuk ke dalam urusan wanita, ya. Laki-laki dilarang masuk ke dalam golongan wanita. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifal ham? Bagaimana dengan ipar? Ya, bagaimana dengan ipar? Rasul mengatakan alhamul maut. Ipar ini adalah kematian. Jadi urusan ipar ini kita harus bisa menjaga batas. Ya, menjaga batas. Karena banyak sekali ya keburukan yang dihasilkan dari ipar. Kalau memang kita berada bersama ipar, ya kita harus menjaga dong. Kita harus menutup aurat kita dan kita tidak banyak bicara dengan ipar kita. Kecuali kalau ipar sama-sama perempuannya, tidak ada masalah. Yang dikatakan ipar ini ipar yang lakinya atau sebaliknya. Tetap ditutup. Kalau memang dia menggunakan lebih menjaga dirinya, dia menjaga dirinya. Karena ipar itu bukan mahramnya dia. Ya, dan dia bisa lebih menjaga. Wallahu taala. Iya, gantian tadi sudah. Oh, dan lagi ya. Yang dikatakan apabila istri meninggal, suami ridho dijamin surga. Dengan itu betul. Jadi ketika ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fahiya min ashabil jannah baghtah atau kama qala. Wanita mana saja yang dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, ridho, betul-betul ridho, pasrah kepadanya, ya, melepaskannya kepada Allah, fahiya min ashabil jannah, maka wanita ini dia termasuk penghuni surga Allah. Hadis sahih. Dosa-dosa yang pada manusia itu. Kalau dosa dalam urusan manusia itu nanti di padang mahsyar. Itu urusannya panjang sudah. Ya, karena kalau bisa nanti kalau memang tidak bisa membayar di dunia, nanti kebaikan kita bayar kepadanya. Kalau kebaikan kita sudah habis, dosanya diberikan kepada kita. Makanya orang yang paling bangkrut yaitu muflis namanya. Makanya urusan dengan makhluk ini harus cepat diselesaikan sebelum nyawa di kerongkongan. Harus diselesaikan urusan dengan makhluk cepat-cepat, karena tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Allah. Silakan yang belakang tadi. Misalnya ada sepasang suami istri ya, istrinya power kan? Istrinya itu apa? Punya power ya. Power, oh ya. Wanita benar kasih kriteria kan. Tapi situasi ini itu maksudnya wes lah apa gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya laki-laki itu merupakan pemimpin-pemimpin atas wanita. Mengapa mereka dilebihkan oleh Allah? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami ini, laki-laki ini dia mengeluarkan hartanya untuk memberikan nafkahnya. Ya, jadi mengapa laki-laki dia lebih tinggi daripada wanita? Karena dia memberikan nafkah. Kalau dibalik, an-nisa'u qawwamna 'alal rijal, ya, wanita-wanita pemimpin atas laki-laki. Oleh karena itulah bahayanya kalau wanita dia yang memberikan nafkah di dalam rumah tangga. Maka akhirnya jomplang rumah tangga ini, tidak berjalan sesuai dengan syariat. Ya, jadi kalau memang si istri ini dia bisa mencari nafkah dan dia sudah memiliki harta, biasanya timbul sudah.
Iya, sudah mulai timbul, apalagi pendapat suaminya mungkin ya kurang dari dia seakan-akan di atas. Dan ini bahaya. Ya, kalau memang tidak diiringi dengan agama. Kaya tidak ada masalah. Kalau memang dia bekerja sesuai dengan syariat dan dia bisa menghasilkan dananya, tidak ada masalah. Selama tidak kurang ajar ya kepada suaminya. Tidak ada masalah. Kalau memang seperti hanya Khadijah. Khadijah kaya raya. Tapi bagaimana sikapnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, dikeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pertama kali menerima wahyu, maka Khadijah memberikan selimutnya kepada Nabi, ya, kemudian meninggikan, membesarkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya. Kalau wanita sudah memegang harta, maka itu harus hati-hati. Syaitannya lebih banyak. Ridhonya terkadang terpaksa. Karena memang keadaannya demikian. Yang penting intinya kembali kepada kita. Kitanya bagaimana sikapnya. Tidak ada masalah. Kalau biasa dikatakan uangnya suami, uangnya istri, ya uangnya istri. Iya, karena memang istri tidak ada hak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu sudah aturan mainnya seperti itu. Kalau memang si istri mau mengeluarkan hartanya untuk rumah tangganya, untuk tambahan, ya silahkan, nggak ada masalah. Selama di dalam kebaikan dan tidak sampai murkah kepada suaminya. Tetap dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu sudah dasarnya. Kenapa? Dayus. Kalau dayus tidak. Dayus ini ketika melihat kemungkaran di dalam rumah tangganya yang dilakukan oleh anak maupun istrinya dan dia mendiamkannya. Contoh misalkan si istri ini keluar dari rumah tidak menggunakan kerudung, ya, atau dia memasukkan laki-laki di dalam rumahnya dan dia mendiamkan saja, atau dia tidak bertanya kemana dia keluar. Kalau memang laki-laki, dia wajib bertanya kepada istrinya, keluar kemana, sama siapa, ya, sampai jam berapa. Bukan sebaliknya. Kalau laki tak perlu ditanya kemana, sama siapa, di mana, tak perlu. Mau makan apa, disiapkan apa, itu aja, urusan rumah saja. Itu insya Allah lebih langgeng rumah tangganya. Ustaz, katanya Ustaz tadi disiapkan, udah disiapkan terus pulang dari kantor tak pulang. Itu namanya Anda belum beruntung. Ya disampaikan seharusnya. Disampaikan, ditelepon sebelumnya. Kadang memang tidak tahu kabarnya, tanyakan. Jangan lupa makan di rumah. Sudah disiapkan makannya, saya masak ini. Saya tunggu di rumah. Ya berarti khilaf. Maaf. Insyaallah. Wallahu taala alam. Cukup ya? Ada lagi? Oh, yang ini tadi. Terakhir ya. Bismillah. Ustaz, wanita tidak boleh haram safar tanpa mahram. Bagaimana safar yang diperbolehkan tanpa mahram dan berapa jauh jaraknya? Kalau memang dia safarnya itu ada keperluan, ya, ada keperluan yang memang mendesak dan tidak ada yang bisa mengantarkannya, fi lailatin wahidatin, dalam satu malam, menginap. Kalau sudah menginap ini wajib harus ada mahram. Kalau sudah menginap, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yahillu li imra'atin, tidak halal bagi seorang wanita dia keluar safar tidak disertai mahram di dalam satu malam. Ya, pentingnya wanita ini ada mahramnya. Karena saya pernah melihat secara langsung wanita yang keluar tanpa mahram justru membahayakannya. Sangat-sangat membahayakan. Ya, apalagi wanita ini yang dia mungkin masih muda, ya. Ya mungkin karena fitnahnya lebih besar. Ya, jadi kalau keluar lebih, karena apa ya? Ketika wanita dia keluar dengan mahramnya, dia lebih tenang. Ya, dia lebih merasanya nyaman. Justru sebaliknya, kalau wanita dia keluar tanpa mahramnya, dia gelisah, tidak akan tenang. Ya, makanya wanita itu kalau sudah memiliki suami, dia lebih tenang di rumah, lebih nyaman. Karena memang kalau safar wajib hukumnya bersama mahram. Ya, jangankan safar saja, melaksanakan haji saja wajib ada mahramnya. Ya. Ada mahramnya. Ketika seorang sahabat yang dia mau pergi berjihad dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi, saya memiliki istri. Yang istri ini dia mau pergi haji.
Maka mana yang aku dahulukan? Pergi jihad atau menemani istri? Maka Rasul mengatakan pergi bersama istri, menemani untuk melaksanakan haji. Jihad ditinggalkan. Ya, pentingnya wanita safar dengan menggunakan mahram. Ya. Dan terakhir lagi, monggo. Sini tuh. Kenapa? Umroh dengan 3 saudara, apa tidak sah? Umroh dengan 3 saudara maksudnya? Perempuan semua, itu namanya bukan mahram. Maka dikatakan umrohnya sah, fa'alaihi dzambun, tapi dia tetap membawa dosa. Dosanya apa? Yang dia tidak menggunakan mahramnya itu tadi. Jadi lebih afdalnya syarat dari haji dan umroh bersama mahramnya, bisa anaknya, bisa saudaranya, bisa pamannya, bisa ayahnya. Banyak sekali mahramnya. Beli mahram bisa. Ya. Beli mahram enggak bisa. Itu berarti bagaimana mungkin yang seharusnya haram dihalalkan sendiri, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Ditawari HPT-nya berarti tidak sesuai dengan sunnah. Jadi kalau memang dia sesuai dengan sunnah, dia tidak akan pernah mau. Karena sekarang beli mahram itu ketika kita memasukkan paspor di dalam sistem, itu nanti ditanyai sama Saudinya, ini mahramnya siapa? Ya, nah itu nanti diawur sama dia, dibarengkan sama orang lain. Ini mahramnya. Karena memang sampai Saudi tidak ditanya, ini mahramnya siapa? Tidak ditanya sama Saudinya. Ya. Tapi nanti kita yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi sama suami istri terus ada yang lain ikut gitu, katanya mahramnya ini ikut sama temannya ini. Tidak bisa. Kalau memang dia bukan mahramnya, tidak akan pernah bisa digandengkan. Ini pentingnya belajar masalah mahram. Siapa yang menjadi mahram, siapa yang bukan menjadi mahram. Ya, kalau ibu itu bisa mahramnya anaknya, ya keponakannya, saudaranya, suaminya. Maka ini dia menjadi mahramnya. Pentingnya mengenal mahram, siapa mahram saya. Tapi kalau pertanyaan masalah mahram ini panjang. Silakan dibuka surat An-Nisa. Ada di sana. Ini bertanya tapi saya bertanya. Bagaimana kalau suami mengizinkan ridho Ustaz? Misalkan kita pergi luar kota sehari 2 hari. Suami mengizinkan ACC. Gimana Ustaz? Gini, meskipun suaminya mengizinkan, tetapi tetap tidak boleh karena Rasul mengatakan la ta'ata li ahadin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun untuk maksiat kepada Allah. Karena sejatinya seorang wanita dia keluar tanpa mahramnya berarti dia telah bermaksiat kepada Allah meskipun diperintahkan oleh suaminya ataupun siapapun. Karena Karena safar ya. Kalau safar berarti kan dia sampai nginep misalkan. Kecuali kalau di sana ya harus mau suaminya. Repot suami-suami sekarang ini. Kenapa? Suaminya kerja. Ya ditunggu sampai selesai dari kerjanya atau sehari liburnya. Harus diperintah, perlu memiliki safar. Mahram itu penting. Tetap harus menunggu mahram. Pentingnya urusan mahram ini ya berarti tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Yang penting dia sudah ada niatan untuk melaksanakan haji. Tidak boleh. Kalau memang dia ingin haji, dia tahan dirinya sampai ada mahramnya. Cari anaknya, keponakannya. Banyak sekali. Ya dibayari keponakannya. Tidak bisa. Keluar kota bersama mahramnya anaknya. Bagaimana anaknya belum balik? Bisa. Tidak bisa, balik harusan. Mahram itu ketika balik. Tidak bisa. Balik, mantu bisa jadi mahram. Sudah mantu. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan yang terpenting untuk diamalkan ya, diamalkan. Insyaallah kita semua ini menjadi penghuni surga insyaallah. Bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada pasangan kita, menjalankan hak-haknya ya, haknya suami kita penuhi,
dan hak kita insya Allah dipenuhi sama suami kita, ya. Dan semoga insya Allah kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hidayah. Insya Allah kita ketemu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ke Surabaya monggo mampir. Insya Allah. Di Surabaya saya di Kebalen. Ya, Perak, dekat Perak. Iya, Sampurna, betul. Oh, Masya Allah. Insya Allah nanti datang ke sini lagi, ngisi lagi. Yang penting istiqomah, ya tetap menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Iya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.